Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nizam Idudi Pramandia dengan terakhir NIM 0026. Mungkin langsung. Al-jihadu kana akhirad darai, yang dimana artinya adalah jihad adalah cara terakhir. Inna Allah subhanahu wa ta'ala lama arsala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, setelah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amaruhu ayyada'wan nas ilal islam bil hikmati wal mau'idati al hasanati wal rafqi wal laini wa iqamatil hujjah ala sihatid din al islami wa sidqi ma yuballighuhum bi. Allah menyuruhnya untuk menyeru manusia kepada Islam dengan bijak, nasihat yang lembut, santun, dan dengan mengemukakan argumentasi atas kebenaran Islam yang dibawanya. Kama annahu abana lahu bi anna alladhina taffu haulahu minal muslimin ma aslamu wa la dhammu ilaihi. Allah telah berpesan kepadanya bahwa orang-orang yang tidak memeluk agama yang dibawanya dan tidak menjadi pengikutnya, melainkan karena sikapnya yang lembut seperti itu. Seperti yang dijelaskan pada surat Ali Imran ayat 158, walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hauli. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Beliau berdakwah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, tanpa ada yang membantu kecuali hujah dan argumentasi yang terang dan kuat. Beliau menyeru umat manusia tanpa ada yang mendukung, selain daripada mukjizat yang telah Allah berikan kepadanya, yang tidak terkalahkan, sehingga berimanlah mereka yang beriman dan tetaplah kafirlah mereka yang kafir. Selanjutnya, hikmatu wad'i al-jizyati ala dami, hikmah dan rahasia daripada orang kafir dhimmi yang tidak dikenai jizyah. I'lam annal muslimin idza fatahu biladan anwatan saru mukallifina bihimayati yadil bilad wa ahliha min kulli tari'in wa aduwin mufaji'. Faman aslama sara lahu ma lil muslimina wa alaihi ma alaihi. Ketahuilah bahwasanya ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan banyak negara, mereka diperintahkan untuk melindungi negara-negara tersebut dari setiap musuh yang hendak mengganggu. Faman aslama sara lahu ma lil muslimina wa alaihi ma alaihi muddin innamal mu'minu ikhwah. Orang yang masuk Islam, berlaku baginya hukum Islam. Ia menjadi saudara mereka. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 dijelaskan bahwasannya, yang dimana artinya yakni sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Wa amma man lam yuslim fa innahu yadfa'ul jizyah fi muqabilati qiyamil muslimin bil muhafadzati alaihi wa ala malihi wa irdihi. Yang tidak masuk Islam, ia harus bayar jizyah sebagai imbalan atas perlindungan yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap mereka dan terhadap hartanya. Tugas melindungi ini bukan hanya sekedar membutuhkan daripada tenaga fisik, tapi juga
Tugas melindungi ini membutuhkan dana untuk membiayai tentara penjaga keamanan dan setiap apa saja yang masuk ke kategori memperkuat ketahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin harus membayar yang namanya jizyah. Selanjutnya, yakni adalah hikmatu sorfil fai, yang dimana hikmah dan rahasia pembagian harta fai. Al-fai'u huwal malul ladzi yahsulu alaihi muslimun bila qital. Fai ini adalah harta yang didapat oleh kaum muslimin tanpa melalui peperangan. Walahu taksimun makhsusun fis sorfi, ada aturan khusus dalam pembagiannya yang terkandung di dalamnya hikmah yang agung. Wa hadza taksimu lahu hukmun baligh. Idza urifat wa wuqifa ala haqiqatiha alladhina yataharrasuna wa yaqulun inna rasul talib dunya wa tharwatin wa la nudwi qurbahu lamma taharrasu wa qalu al-ifku wal buhtan. Mereka yang menuduh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari dunia melalui harta fai untuk dirinya dan keluarganya, jika memahami hakikat daripada masalah ini, tentu saja tidak akan melontarkan tuduhan lancang seperti itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Pengaturannya ada dua bagian. Yang pertama, saat Rasul masih hidup. Yang kedua adalah setelah Rasulullah wafat. Pengaturan pada masa Rasulullah yaitu fai dibagi 5. 4 bagian untuk Allah dan Rasulnya, yang kelima dibagi menjadi 5. 1 bagian juga untuk Rasulullah, sisanya untuk mereka yang disebutkan oleh ayat yang tadi saya sudah jelaskan. Hikmahnya, Rasulullah adalah pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin sesuai dengan tuntutan kemaslahatan mereka. Hal ini hanya untuk beliau karena alasan tersebut. Beliau adalah manusia yang paling zuhud. Bagaimana mungkin beliau bisa berambisi kepadanya? Bukankah beliau lebih sering perutnya kosong di malam hari karena zuhud terhadap dunia? Hikmahnya ialah untuk memperlihatkan bagaimana sikap adil daripada seorang pemimpin dalam mengatur harta kaum. Dalam mengatur harta kaum muslimin sehingga tidak dituduh berbuat yang namanya zalim. Sikap adil Rasulullah itu begitu indah dan mengagumkan ketika beliau memberikan bagian khususnya kepada yatim dan orang miskin. Bahkan tidak ada satu perkara kaum muslimin pun yang luput dari kepedulian beliau. Selanjutnya, hikmatus sorfil ghanimah, hikmah dan rahasia pengaturan harta ghanimah.
Al-ghanimatu hiya ma yahsulu alaihi al-muslimun biwasitatil harbi wal jihad. Wal ghanimatu takhtalifu anil fai'i fit taqsimi wa wujuhi sorfi. Ghanimah ini adalah harta yang didapat oleh kaum muslimin melalui jihad atau peperangan. Pembagian ghanimah itu sendiri tidak sama dengan pembagian daripada harta fai. Pembagian daripada harta ghanimah dibagi menjadi 5 bagian. 1 bagian untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Dan 4 bagian sisanya dibagikan kepada para mujahidin dengan jatah yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dalam syariat. Hikmatus sabaki, hikmah dan rahasia daripada sibak. As-sibak huwa an yusabiqur rujulu sahibahu fi naw'i minal hayawan mithla khayl wal ibil. Wal hikmatu fi khalilatun adimah bi anna هذا السباق يورث الستة والإقدام على جلائل الأعمال من الفروشية وغيرها حتى أن الإنسان في قبيل من الزمن يسير مستعدا لأسباب الجهاد في الجملة. Sibak ini adalah seseorang yang berlomba dengan orang lain dengan mengendarai binatang seperti kuda atau unta. Hikmahnya sangat agung karena perlombaan seperti ini dapat melatih keberanian, ketangkasan untuk pekerjaan mulia seperti penyerangan terhadap musuh dan sejenisnya. Sehingga dalam masa sebentar seseorang mempunyai kesiapan untuk melakukan jihad. Wala raiba anna ta'lima asbabil jihad min a'dhamil asya naf'an indallahi wan nas. Tidaklah diragukan bahwasanya mempelajari cara-cara perang sangatlah bermanfaat menurut Allah dan manusia. Orang-orang jahiliyah dahulu mengajari anak-anaknya berlomba seperti itu sehingga ketika dewasa sudah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan perang. Tentu perlombaan ini pasti juga ada syarat-syaratnya dan aturan yang ditetapkan oleh syariat. Selanjutnya, hikmatu hajatil ummati ilal khalifah. Hikmah dan rahasia kebutuhan hidup hikmah dan rahasia kebutuhan umat terhadap khalifah. I'lamu ayyuhal muslimun, ketahuilah wahai kaum muslimin, wafqahu ayyuhal muwahhiduna, anna hajatal muslimin ilal khalifatil ladhi huwal imam al-ammu lazimatun lazumal aqli lil insani war ruhi wal jasad idza arada ay yakuna hayyam matamatta'an
bina'matil hayati waladatil wujudi. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa kebutuhan kaum muslimin terhadap khalifah yang merupakan pemimpin umum seperti akal bagi manusia atau ruh bagi badan jika ingin merasakan hidup yang penuh nikmat. Itu suatu ucapan tanpa mengandung keraguan, yang mengucapnya sangat tahu tentang kebutuhan daripada kaum muslimin terhadap seorang pemimpin, yakni seorang khalifah yang dicintai oleh mereka yang ada di setiap jupak tanah. Di negeri Cina terdapat kaum muslimin, di India ada orang-orang beriman, di Afghanistan kita jumpai umat Al-Quran, di negara-negara non-Arab jutaan penganut Islam juga kita dapatkan. Begitu pula di Rusia, di mayoritas Asia dan Afrika sukunya berbeda-beda, bangsanya tidak sama. Di Eropa ada jutaan kaum muslimin, termasuk di sebagian tanah Yunani. Di Afrika ada orang-orang Mesir, Ethiopia, dan orang-orang Sudan. Mereka mengesahkan Allah. Di Amerika juga banyak mereka menghafal Al-Quran dan mengimani Rasulullah SAW. Kitabul Imam Abi Yusuf al-Khalifatir Rasyid, surat Abu Yusuf kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Sa'ala Harun ar-Rasyid al-Khalifatul Abbasiyun al-Imam Aba Yusuf sahib al-Imam Abi Hanifatun Nu'man radhiyallahu anha ayyadu alahu kitaban fil kharaji tashiru alaihi daulah. Harun ar-Rasyid Khalifah Abbasiyah meminta kepada Imam Abu Yusuf teman Abu Hanifah agar menulis buku tentang kharaj, sejenis pajak untuk panduan. Fanzur ila qaulil Imam Abi Yusuf Harun ar-Rasyid wa anta ta'lamu manzilat ar-Rasyid fi ibani saulatid daulatil Abbasiyah wa ray'ani sababiha. Mari kita cermati apa yang disampaikan oleh Abu Yusuf, padahal telah diketahui bagaimana kedudukan Harun di awal-awal Daulah Abbasiyah. Ucap daripada Abu Yusuf dalam muqaddimah kitabnya, semoga Allah memanjangkan keberadaan Amirul Mukminin dan mengekalkan kemuliaannya dalam kesempurnaan nikmat, dan semoga nikmat yang dianugerahkan Allah kepada berlanjut dengan nikmat akhirat yang tiada pernah putus serta berteman dengan Nabi. Amirul Mukminin telah meminta kepada saya menulis sebuah buku lengkap terkait dengan kharaj, usyur, sedekah dan jizyah serta hal lain yang berhubungan dengannya. Tujuannya adalah agar rakyatnya terhindar daripada kedoliman dan demi kemaslahatan mereka. Semoga Allah membimbing Amirul Mukminin, membantunya dalam memimpin dan menyelamatkannya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kitabu Tahir bin Al-Husaini ibnihi Abdillah, surat Tahir bin Husain untuk putranya Abdullah. Kana Tahir bin Al-Husaini hakiman fi amrihi
aliman bitasarifil umur siyasiyan kabira wa qad hakkahu dahru wa wa'adathu hawadithul ayyam wa kana ya'lamu anna ibnahu yalil hukma fi yaumin minal ayyam. Tahir bin Husain, seorang yang sangat bijak dan tahu tentang mengatur beragam perkara. Ia seorang politisi ulung yang telah makan asam garamnya. Ia tahu bahwa anaknya suatu saat akan menjadi pemimpin. Maka ia menulis sebuah tulisan kepada anaknya itu untuk dijadikan pegangan dan amalkan. Sebagian daripada tulisannya, penulis kutipkan di sini agar para penguasa dan raja mengambil manfaat dan pelajaran darinya. Ia menulis, ikhlaskanlah niat dalam semua perbuatanmu. Lakukanlah sendirian untuk meluruskan dirimu seperti orang yang menyadari bahwa ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam memimpin, jalanlah di garis agama, tegakkan hukum Allah terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkatan kedudukannya. Jangan abaikan hal itu, karena jika engkau mengabaikannya akan muncul kerusakan. Hindarilah beragam bid'ah dan syubhat yang dengannya engkau bersih dalam beragama pada semua urusan. Ikutilah sunnah-sunnah yang telah dikenal. Dengannya urusanmu pun akan berjalan dengan baik sebaik-baiknya. Selanjutnya, waqi'atun lil khalifatil Mansur al-Abbasiyah. Kejadian pada Al-Mansur Khalifah Abbasiyah. Yaksunu bina fi hadzal fasli an nadhkura li kulli waqi'atin hasalat li amir al-mu'minin al-khalifatul Mansur wa anta ta'lamu manzilatal khalifatil Mansur fi daulatil Abbasiyah wala naqsidu bidzalik ila al-'idata wat tadhkirah innama yatadakkaru ulul albab. Pada pasal ini, baik kiranya jika penulis ceritakan kejadian yang terjadi pada Amirul Mukminin Al-Mansur yang kedudukannya telah Anda ketahui dalam Daulah Abbasiyah, di mana tujuan penulis ini hanya untuk mengambil pelajaran daripada dirinya. Amirul Mukminin Al-Mansur tiba di Mekah. Ia keluar di malam hari untuk melakukan tawaf. Ketika ia tengah tawaf di waktu sahur, mendengar seorang pria berdoa. Ya Allah, hamba mengadu kepada Engkau tentang munculnya kesewenang-wenangan dan kerusakan di muka bumi, juga kezaliman dan kerasukan dan kerakusan sampai pemilik hak kehilangan haknya. Hingga Khalifah Al-Mansur segera mendekat, sehingga ucapan orang tersebut semakin keras terdengar. Lalu ia duduk di masjid dan meminta pria itu agar menghadap. Tadi saya mendengar engkau mengadu kepada Allah dengan ucapanmu tadi sampai hati ini tidak tenang. Mengapa? Ucap daripada Al-Mansur. Pria itu menjawab, wahai Amirul Mukminin, jika Tuhan berkenan, saya akan sampaikan banyak hal dari awal sampai akhir. Jika tidak diperkenankan, saya hanya menyampaikan ringkas saja.
Al-Mansur menjawab, engkau aman, saya tidak akan menyakitimu. Pria itu berkata, yang rakus sehingga seseorang kehilangan haknya dan yang memperbaiki kesewenang-wenangan dan kerusakan di bumi adalah engkau. Al-Mansur berkata, celakalah engkau, bagaimana saya bisa disebut rakus, bukankah saya sudah menggenggam kekayaan? Pria tersebut menjawab, apakah kerakusan yang menimpa dirimu tidak menimpa kepada yang lain? Allah telah menjadikanmu pengurus kaum muslimin dan hartanya, tetapi engkau mengabaikannya. Engkau lebih peduli menumpuk kekayaan. Engkau telah membuat sekat antara engkau dengan mereka yang menugasi penjaga untuk menjaga dengan senjatanya. Harta terkumpul tetapi tidak engkau distribusikan. Mereka berkata, dia ini telah berkhianat kepada Allah. Mengapa kita tidak berkhianat padahal terbentang jalan untuk kita? Lalu mereka tidak menyampaikan kepadamu sesuatu tentang orang-orang kecuali apa yang mereka inginkan, dan pegawaimu tidak keluar sehingga menyelisihi perkara mereka yang menjadikan mereka menjauhinya. Kedudukannya menjadi rendah di mata mereka. Ketika terjadi antara engkau dan mereka, lalu rakyat menghormati pegawaimu karena takut, maka pegawaimu adalah orang yang pertama kali membuat kepura-puraan dengan memberi harta dan hadiah untuk menghindari perbuatan zalim terhadap rakyat. Diikuti oleh pemilik kekuasaan dan orang-orang kaya dari kalangan rakyatmu sebagai perbuatan zalim kepada yang lebih rendah dari mereka. Akhirnya bumi Allah penuh dengan kerakusan, kesewenang-wenangan, dan kerusakan. Mereka kemudian menjadi sekutu dalam kekuasaanmu sementara engkau lalai. Ini sedikit cerita daripada Waqi'atul lil Khalifah Al-Mansur Al-Abbasiyah. Yang selanjutnya Waqi'atu thaniyat lil Khalifatil Mansur Al-Abbasiyah. Amru bin Ubaidin Zahid fi dunya qad balagha minas salah wa taqwa darajatan lam yablugha ghairuhu min ahli asrih wa fi dhati yawmin dakhala hadha ar-rajul salih ala abi Ja'far al-Mansur fil khilafati falamma istawa amruhu Ubaidin fi majlisil khalifah wa kana majlisuhu bil qurbi min majlis Mansur. Amir bin Ubaid seorang yang zuhud, yang kesalehan dan ketakwaannya tidak dimiliki yang lain pada masanya. Suatu hari ia menemui Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Setelah ia duduk sejajar dekat kursi khalifah, ia dimintai untuk menasihati. Al-Mansur, hai Amr, hai pemimpin, nasihatilah saya. Amr memberi nasihat banyak kepadanya, diantaranya kekuasaan ini kini berada di tanganmu. Takutlah akan datangnya suatu malam yang tidak ada lagi setelahnya. Saat Amr hendak beranjak, Al-Mansur berkata, saya telah menyiapkan untukmu 10.000 dirham. Amr berkata, saya tidak membutuhkannya. Al-Mansur berkata, demi Allah engkau harus terima. Demi Allah tidak. Al-Mahdi putra Al-Mansur yang hadir berkata, Khalifah telah bersumpah menyebut nama Allah, engkau pun bersumpah. Amr, siapakah pemuda ini? Al-Mansur menjawab, Al-Mahdi putra saya, ia adalah putra mahkota. Amir bin Ubad menukas, demi Allah, engkau telah memberikan kepadanya pakaian pembesar dan engkau telah menjulukinya dengan julukan yang sesuai. Engkau telah menyiapkan untuknya suatu perkara yang paling menyenangkan dia, yang justru akan paling menyusahkannya. Singkat saja, kita tidak pernah mendengar dalam sejarah ada seorang khalifah yang menangisi seorang ulama dari rakyatnya kecuali Al-Mansur. Tatkala mendengar ulama yang zuhud dan soleh ini meninggal dan dikuburkan di sebuah tempat yang bernama Marron, ia menangisinya sambil mengucap bait-bait syair.
Hikmatur riki min haitsu huwa. Hikmah dan rahasia perbudakan. I'lam anna al-insan muhtajun fi jami' su'unihil khassah bihil mukhtalifati fi unwa'iha al-mutabayyinati fi su'ubati walati ilal may yasuddu asrahu wa yakunu lahu aunan fi adaiha. Dalam semua kebutuhannya yang beragam, manusia membutuhkan orang yang membantunya. Walamma kanatil a'mal fi ba'dil ahyan tahtimu wujudal mu'in wal masaid wala yumkin wujuduhu bima'nal kalimati fil ghalibi sara al-amr muhtajan ilal quwwati wan nufudi wasilatati hatta yakunu masmu al-kalimatina fidal qawli fi kulli ma yuridu minal a'mal wal masalih hatta yastaqimu lahul halu wa yasfuwa minhul bal. Ketika pekerjaan terkadang menuntut adanya orang yang membantu menyelesaikannya, dan karena kesiapannya menyelesaikan pekerjaan biasanya tidak cukup hanya melalui satu kalimat, maka dibutuhkan kekuatan dan kekuasaan agar ucapan atau kalimatnya didengar, lalu pekerjaannya itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan sunnatullah semenjak Allah menciptakan manusia dan membebani tugas untuk membangun dunia ini. Dan sunnatullah itu tidak akan pernah berubah. Perbudakan telah membudaya bagi semua bangsa. Mereka memperlakukan para budak bertentangan dengan ajaran syariat yang menyuruhnya untuk memperlakukan dengan baik dan lembut sebagai manusia. Halatul riki qabla al-Islam. Keadaan budak sebelum Islam. Kana riku qabla al-Islami mimma tadubu lahul qulub walau kanat qattat minal jalmudi was-sahri saykhudi wa tashtabu lahul ahsha wa tadmalahul uyun. Budak sebelum Islam mengalami penyiksaan seperti digambarkan tadi. Potret seperti itu didapatkan pada semua kerajaan. Di kalangan orang-orang Mesir kuno, budak dijadikan alat untuk membaca tanah, membangun bangunan, dan memikul barang-barang berat. Dengan kata lain, budak bagi mereka sama kedudukannya dengan binatang. Itu adalah sedikit potret daripada keadaan budak sebelum Islam yang telah diwarisi oleh keturunan bangsa-bangsa tersebut. Dan untuk memperkenalkan kepada kalian tentang keadilan daripada Islam. Dan berikut merupakan penjelasan yang disampaikan oleh penulis. Hikmatu ibqa'ir raqi fil Islam. Halatul riki fil Islam, budak dalam Islam. Qad arafta mimma taqaddam halatul riki qabla al-Islam. Gambaran di atas ialah potret daripada perbudakan pra-Islam. Walamma ja'al Islam anqadahu min tilkal madhalim wal masaib wa min hati karrozaya wal balaya wa sawwahu asy-syari'ul hakim fi katsiri minal huquqi wal ahkami ghairi minal muslimin. Lalu Islam datang mengentas budak dari beragam kezaliman dan penyiksaan seperti itu. Ia disamakan kedudukan dan hak-haknya dengan muslim lain, dan Allah berpesan bahwasanya agar memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Selanjutnya ialah hikmatu ibqa'ir raqi fil Islam.
Hikmah dan rahasia penghapusan perbudakan secara bertahap dalam Islam. La'alla qailan yaqulu inna ad-dina al-Islam ja'a li khairil insan wa sa'adatihi dunya wa akhirah. Mungkin ada yang berkomentar, Islam adalah agama untuk memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi umat manusia. Salah satu kebahagiaan itu ialah ketika mendapatkan nikmat kemerdekaan, sehingga ada orang yang lebih memilih mati daripada hidup hina seperti sebagai budak. Wa inna min sa'adatil insan bal akbaru nikmatin yanaluha hiya ni'matul hurriyati allati idza fuqidat kanatil haya marirah wa rubbama faddala ba'dun nas al-mauta 'al hayatid dulli wal isti'bab. Tapi mengapa Islam tidak menghapus perbudakan itu secara total seperti terhadap tradisi dan kebiasaan buruk lainnya? Dapat dijawab, pemilik syariat menempatkan sesuatu secara proporsional sehingga tidak langsung sekaligus menghapus tradisi yang sudah mengakar semenjak lama. Jika dihapus sekaligus, kan banyak yang menentang dan menghujat. Menghilangkannya dengan bertahap mengandung kemaslahatan bagi mereka yang dijadikan budak dan yang memperbudak. Selanjutnya ialah al-qada wal qadar. Qada dan qadar. Taqidu wa atahaqqaqu annahu la yujadu rajulun fi syarqi wal gharbi lam yasma' bismi Sayyid Jamaluddin al-Afghani dhalik al-alim al-kabir wal failasuf al-azim alladhi la yuqalu anhu innahu rajulun bal amma. Penulis yakin tidak ada seorang pun di timur maupun di barat yang tidak mengenal nama Sayyid Jamaluddin al-Afghani. Seorang pemikir dan ulama besar saat Al-Afghani di Perancis, ia bertemu dengan muridnya Syekh Muhammad Abdul, lalu mendirikan majalah bernama Al-Urwatul Wuthqa, satu-satunya majalah berbahasa Arab di Eropa yang membela bangsa yang tertindas di belahan timur dunia. Dalam majalah tersebut, Al-Afghani menulis tentang qada dan qadar sebagai berikut. Sunnatullah pada makhluknya menuntut keharusan akidah dalam hati menguasai amal pada badan. Baik buruknya suatu amal atau perbuatan tergantung pada baik buruknya akidah. Akidah yang satu acap mencakup banyak pandangan dan keyakinan lain yang memunculkan pada anggota tubuh sejumlah amal yang cocok dengan pengaruhnya pada jiwa. Selanjutnya, hikmatul mirathi, hikmah dan rahasia warisan. Hikmatul mirathi min haitsu huwa rifadatin kubra. Warisan memberi manfaat besar, yaitu menguatkan hubungan kerabatan dan persaudaraan. Wa hiya taqwiyatu rabitati al-qurabati wal atifati tabi'iyah. Intinya, ia bermanfaat besar bagi manusia yang rinciannya akan penulis jelaskan. Wa lal jumlati innal mirathi fihi faidatun kubra linnasi wa sunnah bayyinu dhalika mufassala li ajli ay yakifa 'alaiha kullu insan hatta tartafi'a anhu tilka syubuhat allati ta'tarihi wal wasawisul lati
yuwaswisuha lahu syaitonur rajim. Syariat menjadikan suami atau istri mewarisi harta warisan seperti jelaskan. Hikmatul mirathi bisababiz zaujiyah, hikmah dan rahasia mewarisi karena perkawinan. I'lam anna syari'al hakim qarrara tawrithal azwaj waz zawjat wal haqahum bil aqrabi li iddati wujuhi wa i'tibarat minha anna kulla minhuma aunun li akhari fi mata'ibil haya min tadbiri manzil wa tarbiyati atfal wa auladin wa surfin alaihim wa ghairi dhalik. Syariat menjadikan suami atau istri mewarisi harta warisan seperti halnya kerabat karena beberapa alasan, antara lain yang pertama adalah masing-masing mereka saling membantu mengatasi beban hidup seperti mengasuh anak, mengurus rumah tangga dan lainnya. Yang kedua, bisa jadi seorang istri ditinggal mati oleh suami dalam usia tidak layak untuk menikah lagi dengan pria lain sehingga tidak ada yang menafkahi. Bisa jadi. Yang ketiga, bisa jadi ia ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan ia miskin. Adapun hikmah bahwasanya istri mendapatkan 1/8 atau terkadang 1/4, sementara suami mendapatkan 1/4 atau setengah, ialah karena bagian suami 2 kali daripada bagian seorang istri. Juga karena suami lebih afdol dibanding istri. Suami menanggung kebutuhan keluarga. Ini adalah hikmah yang agung daripada syariat. Al-hikmatu fi ja'li nasibi dzakari di'fa nasibil untha. Hikmah dan rahasia dijadikan bagian pria sama dengan 2 kali bagian wanita. Inna syari'al hakim ja'ala nasib dzakari di'fa nasib al-untha fima adal ikhwata li Pemilih syariat yang agung telah menjadikan bagian pria 2 kali lipat dari bagian wanita selain saudara seibu. Li'annal ikhwa li ummi yarithuna biwasitati ummihim wa hiya untha. Karena saudara seibu mewaris melalui jalur ibu atau wanita. Falidalik istaroku jami'an ala sawa wa la yazidu nasibuhum ala thuluth mahma bala wa fil adad, sehingga bagian warisnya adalah tidak lebih daripada 1/3 sekalipun jumlah mereka banyak. Hikmah pria mendapatkan 2 bagian wanita ialah karena pria notabene lebih capek mencari rezeki untuk keluarganya, bahkan ia juga menjadi penumpang keluarga. Selanjutnya, hikmatu mirathil binti fi syariatil islamiyah, hikmah dan rahasia mewarisnya anak wanita dalam Islam. Dhullatil bintu fi zamanil jahiliyah hiqbau wa asmanan tawilatan la yanzuru ilaiha bihalin wa la taqumu biwasnin wa la yu'tana biha. Anak wanita pada masa jahiliyah dalam waktu yang sangat lama tidak dipandang dan tidak dihargai. Mereka dikubur hidup-hidup tanpa kesalahan selain karena mereka wanita. Sehingga Allah berfirman, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apa dia dibunuh. Quran surat At-Ta'wir ayat 8-9. Jadi anak wanita di kalangan kaum muslimin India dan Cina tidak mendapat warisan. Itu bukan sengaja menentang perintah Allah, melainkan semata-mata karena kebiasaan dan tradisi yang mengakar pada mereka semenjak agama sebelum Islam yang mereka anut, atau karena pengaruh daripada pergaulan. Hikmatu tusawil abi wal ummi fil mirathi. I'lamu anna as-sari' al-hakim wa in kana faddala ar-rajula 'ala al-mar'ati fi ba'dil ahwal wa ja'ala lidh-dhakari mithla haddil unsayn illa annahu fi ba'dil ahwal
yura'il munasabat wa dhurufa allati taqdi bil khuruj an hadhihi al qa'idah fayusawwi bainahuma. Tahuilah bahwa nikmat keberadaan di dunia ini merupakan salah satu daripada nikmat Allah yang paling besar. Ibu dan bapak adalah penyebab daripada keberadaan kita dan orang yang paling dekat dengan kita, sehingga keduanya tidak terhalang dari warisan. Seandainya mereka mengeluarkan semua apa yang dimilikinya untuk kita, untuk berkhidmat kepada orang tuanya, niscaya ia belum mampu membalas jasanya. Bukankah mereka yang membesarkannya dan harus bergadang dan letih yang malah mengasuh dan menjaganya? Ketika sang anak sakit, mereka tidak dapat tidur dan berusaha semaksimal mungkin agar anaknya itu sembuh. Bahkan ketika sampai di usia dewasa pun, orang tua itu tetap memperhatikan anaknya dan membiayai anaknya agar mendapat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, syariat yang bijak memberikan bagian kepada mereka berdua dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal. Selanjutnya, hikmatu mirathi dawil arham. Hikmah dawil arham mendapat warisan. Inna syari'al hakim ra'a annahu idza fuqidat aqribul mayyit min jihadi asobah al aqrabu fal aqrabu yu'tal mizan yu'tal mirath lidawil arhami bihasabi darajatihim. Pemilih syariat ini memandang bahwa jika mayat tidak punya kerabat dari sisi asabah, keluarga dekat, maka harta warisannya diberikan kepada dawil arham, kerabat yang jauh. Wahada aula wa asanu min an tu'ta tarikatul mayyit lil muslimin umuman ay libaiti malil muslimin. Ini lebih baik daripada diberikan kepada kaum muslimin yang lain, karena dawil arham lebih dekat dengan kerabat mayit dibanding orang lain. Maksudnya al-hirmanu minal mirathi. Hikmah adanya penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Waqafta qabla dzalik fi hikmati mirath. Warisan disyariatkan untuk menguatkan kasih sayang dan persaudaraan. Wa hikmatul mirathi bisababiz zaujiyah. Orang yang membunuh kerabatnya karena ingin mendapatkan warisan atau karena sebab yang lain telah memutuskan hubungan kekerabatan dan persaudaraan yang justru diperintah agar disambung. Wal hikmati fi ja'li nasibid dzakari di'fa nasibil untha. Karena ia telah memutuskan kekerabatan, maka ia dilarang oleh syariat untuk mendapatkan warisan dari harta orang yang ia bunuh. Wa hikmati mirathil binti fi syariatil islamiyah. Ia ingin bersegera mendapatkan jatah sebelum waktunya dengan cara membunuh. Wa hikmata tawrithil abi wal ummi wa hikmati tasawil abi wal umma fil mirath. Hikmatu mirath dzawil arham. Ia dihukum dengan tidak mendapatkan sama sekali. Selanjutnya, al-hirmanu minal mirathi. Tidak tentang seseorang yang tidak mendapatkan warisan.
Hikmatu miradha bil arham, adanya penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya yakni al-mirathu fi kutubillah, warisan dalam kitabullah. Al-mirathu haqqun qarrarahu Allah fi kitabih wa ja'alahu faridatan muhkamatan la yalhaquha tawirun wa la tabdilun wa qarrarahu fi kitabihi wastasmara fil muhafadzati alaihi atifatal mu'minin. Waris mewaris telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab sucinya dan telah dijadikan oleh Allah sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh dirubah. Ayat-ayat tentangnya dimulai dari surat An-Nisa. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 11. Selanjutnya tasarrufu bisyahwatil wahwa fil mirathi, pengaturan harta waris berdasarkan hawa nafsu. Wa amama hadha tasyri' al-bayyinil wadih wa hadhihi tahdhirat al-musaddadah. Di hadapan syariat yang terang dan peringatan keras ini justru kita dapati tidak sedikit dari kaum muslimin dan mereka yang mengira dirinya muslim mengabaikan hukum Allah tentang masalah waris. Tara katsiran minal muslimin wa may yas'umuna li anfusihim al-imana billahi wa bihikmati tasyri'ihi yahdimuna ahkamallahi fil mirathi. Mereka membaginya sesuai selera nafsu, sehingga yang berhak tidak mendapatkannya dan yang tidak berhak justru mendapatkannya atas nama wasiat yang diperbolehkan atau pengakuan utang penuh kedustaan, sehingga dengannya mereka merusak keluarga mereka dan meruntuhkan bangunannya karena memperturuti hawa nafsu. Selanjutnya al-wasiyati wal hikmati tasyri'iyyah, wasiat dan hikmah disyariatkannya. Na'am, ajazallahu bil wasiyata liyatadaraka bihal insan taksirahu fi amalil khairi fid dunya bi ay yukhrija juz'an min malihi taqarruban ila Allah bisitti auni au daf'i hajatin. Benar bahwa Allah membolehkan wasiat dalam rangka seseorang berbuat amal soleh. Ia diizinkan mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu yang perlu dibantu. Rasulullah bersabda, Allahul ikhwa fayaqulu la fayunkiru alaihi rasul tahsisun na'man bil atiyya wa ya'muruhu biraddiha wa ruju'i fiha. Sungguhnya Allah telah bersedekah kepadamu dengan seperti hartamu saat kematianmu sebagai tambahan atas kebajikanmu supaya menjadi tambahan bagi amalmu. Hikmatul adabi wa makarimul akhlaq, hikmah dan rahasia akhlak karimah. Ya'lam wa waffaqaka Allah ta'ala ila ta'addubi bi adabi dinihil qaum anna lafza
adabin wa in kanat thalathatal huruf illa anna ma'naha kabirun wa fa'idataha adimatun wa hiya min jawami'il kalim id jama'at kibara fisoli. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Selanjutnya hikmatul adab ma'al walidain. Hikmah dan rahasia adab terhadap orang tua. Al-walidani kama qulna fi ghairi hadzal mawdi' huma sababut dhahiriyun fi wujudil insan. Seperti pernah penulis utarakan bahwasanya orang tua penyebab keberadaan kita sebagai manusia merupakan nikmat Allah yang paling besar. Dan penulis telah menjelaskan kedudukan mereka bagi anak. Selanjutnya hikmatu silaturrahim. Hikmah dan rahasia silaturahim. Rahimal insani yaqtadihi wa in kana ma'rufan badahatan anna al-insan yamilu bitab'ihi ila dawi rahimi wa min adfihi wa ihsanihi ilaihim amrun la yahtalifu fihi nani illa anna mablagha ma tu'allimuhun nas. Rahim manusia adalah kerabatnya. Sekalipun manusia dalam tabiatnya cenderung kepada kerabatnya, menyayangi dan berbuat baik kepadanya, namun ia berbuat seperti itu sesuai dengan ilmu dan dalil yang dikuasainya, tapi diarahkan hanya kepada darah dagingnya, yaitu anak. Bahkan hal seperti ini kita dapati pada semua binatang. Kucing misalnya, ketika anaknya diganggu, ia akan berusaha melindunginya, begitu pula binatang yang lain. Namun hikmah yang karenanya syariat menganjurkan kita untuk silaturahim, di samping karena sebab tersebut juga karena sebab-sebab lain. Di antaranya kerabat seseorang adalah penumpangnya. Bila ia terkena musibah, ia minta tolong kepadanya. Mereka sangat layak jika kita mengokohkan silaturahim dengan mereka dan memberikan kepedulian kepada mereka. Selanjutnya hikmatu adabil mar'i fi nafsi. Hikmah beradab terhadap diri sendiri. Yuqalu fil hikam wa jawami'il kalim. Disebutkan dalam kata-kata hikmah bahwa adab jiwa diri, adabun nafsi khairun min adabid darsi. Disebutkan dalam kata-kata hikmah bahwa adab jiwa diri lebih baik daripada adab pelajaran. Wa adabul mar'i fi nafsihi huwa ayyatakhalaqa bil akhlaqil fadilati wal adabil kamilati. Beradab terhadap diri artinya menghiasi diri dengan akhlak karimah dan adab yang sempurna. Wa qad qala al ulama'u wal hukama'u fihi katsiran minal hikam nasran wa syi'ran wa darayu amthalan. Para ulama dan orang-orang bijak banyak menyampaikan tulisan lepas dan bait-bait syair serta perumpamaan. Bahkan banyak buku dikarang tentangnya. Bal qad alfat kutubun wa wudi'at fihi rosailu tafiyatud duyuli. Sekalipun tulisan dan karangan-karangan tersebut banyak, bobot dan kandungan maknanya jauh masih di bawah bobot dan kandungan makna ayat dan hadis tentangnya. Selanjutnya hikmatu adabil akli. Hikmah dan rahasia adab makan. I'lam wafaqqakallahu ila fahmi syari'atihi anna ahamma syai'in indal insan as-sihah. Kama qala ba'dul hukma as-sihatu tajun ala ru'usil as-sihai la ya'rifuhu ilal marto. Yang paling penting bagi manusia adalah kesehatan, seperti kata orang-orang,
bijak. Kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sakit. Tidak ada kesehatan kecuali dengan menjalankan adab-adab agama, mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salah satu adab agama ialah adab makan, karena mengikuti ketentuan agama dalam masalah makan membuat badan kita sehat. Selanjutnya, hikmatu ada bil muamalati ma'an nas. Hikmah dan rahasia ada bergaul dengan orang lain. Ada bil muamalati ma'an nas takunu bil qawli wal fi'li. Ada bergaul dengan orang lain adalah melalui ucapan dan perbuatan. Amma adabul qawli famithaluhu ayyuruddu ayyuraddul insanu at-tahiyyata bimithliha au bi ahsani minha. Yang melalui ucapan seperti menjawab salam dengan setimpal atau dengan lebih baik. Wa alla yu'diya insanan bi fuhsin al-qawli wa hajaril kalam wa qawlil kadhib alladhi yatarattabu alaihi al-idraru bin nasi wa khairu dzalik. Tidak bicara menyakitkan, mencela, dusta dan sejenisnya. Yang melalui perbuatan seperti tidak mengambil hak orang lain atau tidak melakukan gerakan yang menyakitkan orang lain, termasuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, kecuali jika sikap baik kita kepadanya malah mendatangkan bahaya. Karena berbuat baik kepada yang menjadi kita adalah tergolong daripada akhlak karimah. Hikmatu adabiz ziyarah. Hikmah dan rahasia adab berkunjung. Ya'lam anna tazawur bainan nas min aqwal bawa'ith ala ta'lifil qulubi wa tawadudiha. Kama anna qad'aha yakunu ba'itan ala nisyani al-mawaddati bainal ikhwan wal asdiqai wa rubbama kana da'iyatan ilal qati'ati. Saling berkunjung akan menguatkan pertemanan dan persaudaraan, sebagaimana memutuskannya akan melemahkannya, bahkan bisa memutuskan daripada tali silaturahim. Ini adalah suatu kenyataan di semua bangsa. Syariat Islam mengajarkan kepada kita tentang adab berkunjung atau bertamu yang diabaikan oleh banyak kaum muslimin, yang justru dijalankan oleh umat lain, terutama di negara barat yang memandang adab tersebut merupakan prinsip daripada peradaban modern. Selanjutnya, hikmatu adabil muhadatsati. Hikmah dan rahasia adab bicara. I'lam anna min dalail ala salamati tauki wa riqatil atifati wa makarimal akhlaq anna al-insan idha hadatha ghayrahu yura'i syuruta al-atiyata wa hiya ay yukhatiba kulla insan ala qadri fikrihi wa maqamihi fala yukhatibu sawqati mukhatabata al-khasiyah al-khosati walal khosata mukhatabata sawqi. Tahukah kalian bahwasanya di antara bukti sehatnya perasaan dan lembutnya perangai dan akhlak karimah ialah jika bicara memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, berbicara kepada seseorang yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan levelnya. Yang kedua, mendengarkan dengan baik atau bicara dengan baik. Yang ketiga, tidak memutus orang yang sedang bicara ketika seseorang tersebut belum selesai bicaranya. Yang keempat, jangan bicara dengan orang yang sedang bicara dengan orang lain. Yang kelima, ucapannya bukan pertanyaan yang bersifat mutlak supaya tidak dijawab dengan jawaban yang mutlak kecuali majelis menuntut hal itu. Yang keenam, tidak dusta. Yang ketujuh, tidak menggunjing dan mengadu domba. Yang kedelapan, tidak mengada-ngada atau berlebihan dan tidak mengeraskan suara melebihi lawan bicara, lebih-lebih jika lawan bicara lebih tinggi kedudukannya.
Yang kesembilan, yang terakhir, panjang saat dibutuhkan untuk bicara panjang dan pendek ketika diminta untuk berbicara pendek. Intinya harus menjaga lidah dari hal-hal yang menyelisihi adab yang ada di agama Islam. Selanjutnya, al-jawabu an waqfi syamsi li ba'dil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Selanjutnya, hukmu qiraati suratil kahfi, hikmah dan rahasia membaca surat al-kahfi. Yaumal jumu'ati alal wajhil mutarafil al-an wa fi hukmul ijtima'i al-khair nahu salati wa salami alaihi wa qira'atu qissatil mi'raj wa fadaili nisfi sya'ban wa lailati al-qadri wa maulidi al-mustafa wa ma yaf'aluhu al-ammatu fi dhalik mimma. Pada hari Jumat, seperti yang kita ketahui, dewasa ini orang-orang berkumpul membaca sholawat kepada Nabi, membaca kisah Isra Mi'raj, membaca fadilah nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, kelahiran Rasulullah, dan amal-amal lain yang biasa dikerjakan oleh orang awam yang sebenarnya dilarang untuk dikerjakan. Sementara baca surat Al-Kahfi dan sejenisnya pada hari Jumat sekalipun dengan suara keras dan di tempat yang tinggi, kebolehannya disepakati oleh ulama. Abaikanlah pendapat yang melarangnya. Membaca surat Al-Kahfi juga malam atau siang hari Jumat justru sunnah menurut sebagian daripada ulama, baik di masjid maupun di rumah, dengan suara keras maupun pelan. Membacanya di zaman kita di masjid dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu atau adzan pertama Jumat dikumandangkan di atas menara yang membaca Al-Quran, diam untuk mendengarkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.